حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن الشميل قال أخبرنا حماد بن السلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله استطعمتك فلم تطعمني قال فيقول يا رب وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي ابن آدم استسقيتك فلم تسقني فقال يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين فيقول إن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتني عنده. Telah menceritakan pada kami Ishaq, ia berkata telah mengabarkan kepada kami An-Nadr bin Shumail, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Thabit al-Bunani, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah berfirman, aku meminta makanan kepadamu, tapi engkau tidak memberi makan aku, tidak memberiku makan. Maka hamba pun berkata, wahai Tuhanku, bagaimana bisa engkau meminta makan kepadaku dan aku tidak memberimu makan, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah pun berfirman, tidak tahukah engkau bahwasanya hambaku fulan meminta makan kepadamu tapi engkau tidak memberinya makan? Tidak tahukah engkau seandainya engkau memberinya makan, niscaya engkau mendapati pahalanya di sisiku? Wahai anak Adam, aku meminta minum kepadamu tapi engkau tidak memberiku minum. Maka hamba itu pun berkata, wahai Tuhanku, bagaimana bisa aku memberimu minum sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah pun berfirman, sesungguhnya hambaku fulan telah meminta minum kepadamu tapi engkau tidak memberinya minum. Tidak tahukah engkau seandainya engkau memberinya minum, niscaya engkau mendapatkan pahalanya di sisiku? Wahai anak Adam, aku sakit tapi engkau tidak menjengukku. Maka hamba pun berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah pun berfirman, tidak tahukah engkau bahwasanya hambaku fulan sakit, lalu seandainya engkau menjenguknya, niscaya engkau mendapatkan pahalanya di sisiku, atau engkau mendapati aku ada di sisinya? Nah, ini hadisnya ya ikhwah, hadisnya dari Abu Hurairah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan firman Allah Taala. Artinya di sini hadis qudsi. Allah berfirman kepada seorang hamba, manusia, seorang muslim, wahai hambaku, aku meminta makan kepadamu, tapi engkau tidak memberiku makan. Maka si hamba ini pun kaget. Allah minta makan, maksudnya apa? Maka Allah pun menjelaskan, maka si hamba pun bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana bisa engkau minta kepadaku makanan dan aku tidak memberimu makan, padahal engkau adalah Tuhan semesta alam? Artinya engkau Tuhan semesta alam, tidak butuh makan, kok bisa minta makan? Maka Allah menjelaskan, maksudnya yaitu, tidak tahukah engkau hambaku fulan, ada seorang hamba, ada hambaku yang bernama fulan, dia minta makan kepadamu tapi engkau tidak memberinya makan.
Nah ini maksudnya, bukan Allah minta makan, bukan Allah butuh makan, tapi maksudnya hamba Allah minta makan, tapi kamu tidak memberinya makan. Maka seakan-akan tidak memberi makan Allah, seolah-olah gitu. Artinya sebagai bentuk pemuliaan terhadap hamba Allah. Lalu Allah katakan, tidak tahukah engkau seandainya engkau memberinya makan, yang hamba minta makan tadi, seandainya engkau memberinya makan, niscaya engkau mendapatkan pahalanya di sisiku. Artinya kalau kita memberi makan seorang yang minta makan, kita dapat pahala di sisi Allah. Lalu Allah kembali berkata kepada hamba, wahai anak Adam, aku memberimu, aku memintamu air, memintamu minuman, tapi engkau tidak memberiku minuman. Aku meminta kepadamu air, tapi engkau tidak memberiku air. Maka si hamba pun menjawab, wahai Tuhanku, bagaimana bisa aku memberimu minum, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Artinya Tuhan semesta alam, Tuhan yang gak butuh minum, bagaimana bisa aku memberimu minum? Maka Allah menjelaskan, Allah berfirman, sesungguhnya hambaku fulan telah meminta minum kepadamu, tapi engkau tidak memberinya minum. Tidak tahukah engkau, seandainya engkau memberinya minum, niscaya engkau mendapatkan pahalanya di sisiku. Artinya, kalau kita memberi minum seseorang yang kehausan, minta minum, kita dapat pahala di sisi Allah. Itu maksudnya. Lalu Allah melanjutkan, wahai anak Adam, aku sakit tapi engkau tidak menjengukku. Maka si hamba pun kembali bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Artinya engkau Tuhan, mana mungkin sakit? Bagaimana bisa aku menjengukmu? Bagaimana bisa engkau sakit sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Maka Allah pun menjelaskan maksudnya, tidak tahukah engkau sesungguhnya hambaku fulan sakit. Nah ini maksudnya, Allah ingin menjelaskan bahwasanya yang sakit itu hambanya. Tapi Allah menggunakan ungkapan aku sakit, maksudnya sebagai bentuk pemuliaan terhadap hambanya. Tidak tahukah engkau hambaku fulan sakit. Seandainya engkau menjenguknya, tentu engkau mendapatkan pahalanya di sisiku, atau engkau mendapati aku pada sisinya. Artinya sekali lagi, di sini Allah menjelaskan kalau kita menjenguk orang sakit, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Seakan-akan Allah ada di sisi orang sakit tersebut. Nah ini makna hadisnya. Insya Allah jelas. Nah dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya, pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik secara umum maupun secara khusus. Ya, ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, kebaikan tidak akan sia-sia di sisi Allah. Pasti Allah akan membalasnya. Tuh, di antaranya itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk, pertama tadi apa? Memberi makan. Nah, anjuran untuk memberi makan, Bapak ya. Karena pahalanya ada disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Allah mengungkapkan dengan aku memintamu makan. Padahal maksudnya itu hamba Allah, manusia yang meminta makan. Ini menunjukkan keutamaan orang memberi makan, Bapak ya. Memberi makan ini bisa anak istri kita, atau memberi makan sesama muslim, atau orang kafir, atau hewan. Maka jangan kita menganggap remeh perbuatan tersebut ya, pahalanya besar. Lalu faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan anjuran untuk memberi minum orang lain. Jadi jangan kita anggap remeh, dengan sedekah minuman kita nggak dapat pahala. Itu dapat pahala, dan bisa jadi pahalanya sangat besar, jauh dari atau lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Makanya kalau kita perhatikan dalam hadis lain disebutkan, Nabi ditanya apa sebaik-baik sedekah, itu sedekah air. Dan inilah yang dipraktekkan oleh saudara-saudara kita orang-orang Timur Tengah. Mereka tuh bapak kalau kita ke Arab Saudi,
Kadang di taman-taman ada botol-botol begitu. Siapa itu yang naruh? Orang sana. Jadi mereka pengen sedekah lewat ngasih minuman kemasan. Kalau kita mungkin mereknya apalah gitu, ditaruh di taman-taman. Jadi orang yang berkunjung tinggal ngambil. Ini sekilas remeh, tapi pahalanya bisa jadi jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Bisa jadi dengan ngasih sedekah minuman, ternyata kita bisa masuk surga. Padahal kita menganggapnya amalan remeh ya. Dan kita sudah pernah membahas kan, ada seorang pria masuk surga diampuni Allah gara-gara ngasih minum anjing. Padahal anjing, hewan yang dianggap remeh. Maka bagaimana kalau manusia? Ya, lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk menjenguk orang sakit. Ya, karena Allah sudah menyediakan pahala di sisinya bagi orang yang menjenguk orang sakit. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan orang yang sakit. Karena orang yang sakit posisinya dekat dengan Allah. Posisinya dekat dengan Allah sampai-sampai Allah menyatakan apa tadi, wahai hambaku, sesungguhnya aku sakit, kenapa engkau menjengukku? Padahal yang sakit maksudnya bukan Allah, tapi hambanya yang sakit. Ini menunjukkan orang sakit kedudukannya dekat dengan Allah, tapi dengan syarat sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Orang seperti inilah orang sakit yang kedudukannya dekat dengan Allah. Adapun orang yang sakit berkeluh kesah, curhat sana kemari, ini tentu saja tidak mungkin posisinya dekat dengan Allahu Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.